Kembali lagi bersama dengan saya di sini bersama dengan Laidani. Sekarang dia pakai baju resmi tuh. Kantor Hukum Lotung Jaya. Kita lihat sini lah. Oke. Jadi banyak timbul pertanyaan sekarang tuh terkait masalah-masalah yang sedang kita hadapi nih lah ya. Ada pertanyaan-pertanyaan timbul nih lah. Apa tuh? Terkait hukum. Mulai kan sekarang lagi pakai baju resmi nih. Dari kantor hukum kita kan, kantor hukum Lotung Jaya. Jadi ada satu case lah. Seandainya ada perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak ataupun pemecatan secara sepihak, ini yang beredar ya Le, tentang hak-hak karyawan tersebut. Mungkin Lai bisa jabarkan hak-hak yang harus didapat oleh karyawan tersebut supaya mereka tuh tercerahkan. Boleh Lai? Oke. Status buruh atau karyawan di dalam suatu perusahaan itu ada dua, ada PKWT dan PKWTT. Oh, agak kenal Lai. PKWT itu adalah terkait dengan karyawan kontrak. PKWTT adalah karyawan tetap. Jadi yang dimaksud dengan hak-hak daripada dua status karyawan ini sebenarnya agak berbeda juga. Untuk karyawan tidak tetap terkait dengan hak-haknya adalah ketika dia memang sudah habis masa kontraknya. Contoh di kontrak perusahaan dia selama 1 tahun. Terus dengan selama 1 tahun itu di dalam isi kontraknya itu tidak mendapatkan apa-apa dan itu sudah disepakati dan ditandatangani. Nah, itu yang diterima dia ketika itu. Namun ketika memang hal-hal yang diatur di dalamnya ada kompensasi contohnya dan disepakati ditandatangani, itu akan didapatkannya pada saat dia sudah berakhir masa kontraknya. Dan ada kejadian juga seperti ini. Contoh, ketika di dalam masa kontrak 1 tahun terus ada suatu hal di mana kejadian peristiwa hukum terjadi antara perusahaan dan si karyawan, dipecatlah si karyawannya ini dalam masa kontrak baru saja 6 tahun dilalui. 6 tahun? 6 bulan? 6 bulan, sorry, 6 bulan dilalui dan sisa kontraknya adalah 6 bulan lagi. Itu harus dibayar oleh perusahaan sisa 6 bulan kontraknya itu sesuai dengan proporsional hitung-hitungannya per bulannya itu gajinya berapa, seperti itu. Jadi ada kondisi di mana statusnya ini berbeda kompensasi yang diterima. Nah, masuk ke karyawan tetap di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan bahwa karyawan tetap itu masa kerja yang di bawah 1 tahun atau belum genap 1 tahun itu mendapatkan kompensasi atau hak-haknya adalah 1 bulan upah. 1 tahun lebih dari 1 tahun itu mendapatkan 2 bulan upah dan seterusnya. Itu perhitungan itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Selain daripada itu, hak cuti juga harus dibayarkan perusahaan kalau terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan kepada karyawan. Namun beda halnya dengan resign atau pengunduran diri yang dilakukan secara sepihak oleh karyawan itu sendiri kepada perusahaan. Itu beda konsekuensi seperti itu. Kalau misalnya terjadi resign atau pengunduran diri oleh si karyawan, hak-haknya itu tidak diterima oleh si karyawan dan tidak diberikan oleh perusahaan karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja hal tersebut tidak dinyatakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja harus dibayarkan, malah melainkan kebalikannya. Kalau untuk resign itu tidak dibayarkan haknya tersebut karena secara sadar bahwa si karyawan itu mengundurkan diri, baik itu sudah mendekati masa pensiun atau sebelum jauh dari masa pensiun itu. Oh, jadi yang pertama tadi kalau yang saya tangkap nih, ada kontrak ya? Kontrak contoh setahun. Berarti seandainya dia dalam waktu jangka 6 bulan ternyata dipecat secara sepihak oleh perusahaan, 6 bulan berikutnya gajinya itu harus full dibayar. Harus.
misalkan contoh dia gaji sebulan itu, contoh ya kita contohkan aja 3 juta. Oke, Berarti 3 juta kali 6 bulan. betul. 18 juta 18 harus ada full dibayar. dibayar.